Halo Sobat Unggul, selamat bergabung bersama saya Yoktaf di edisi ketiga podcast Unggul Podcast Rumah Sakit Unggul Kasih Kabupaten Bandung. Nah, sebuah hal baru buat Bapak Saudara bahwa semua yang kita lakukan di masa pandemi ini perlu satu treatment. Khususnya Bapak Ibu, Sobat Unggul semua yang sedang isolasi mandiri. Nah, hari ini saya akan menghadirkan sosok expert yang luar biasa yang akan membahas seputar tentang gizi kesehatan kita di masa isolasi. Boleh kita tepuk tangan buat Dr. Christian? Yo. Halo semua Sobat Unggul. Yes, sosok yang sangat ramah sekali dan juga sangat bisa memberikan edukasi kesehatan yang cukup baik, bahkan menjadi idola juga nih. Karena apa? Di mana dia bisa memberikan edukasi tentang kesehatan, khususnya gizi klinis, makanan-makanan sehat di zaman isolasi mandiri seperti ini, khususnya pandemi di COVID-19. Ah, Sobat Unggul semua, kita tahu berita hari-hari ini banyak sekali kita di TV-TV ya, kita bisa lihat banyak sekali orang-orang sedang menanti bantuan obat, bantuan misalnya ada Gojek kah, atau ada Grab kah, atau tentang kiriman-kiriman makanan. Karena apa? Sangat dibutuhkan di zaman isolasi mandiri ini adalah untuk makanan-makanan yang tertata dengan baik, dengan konsumsi gizi yang baik, dan juga asupan-asupan yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan. Seperti apa? Mari kita akan sama-sama bahas lagi dengan Dr. Christian. Oke, selamat siang dokter. Selamat pagi atau siang ya? Saya bingung ya, karena kita nggak ada waktunya nih kayaknya. Kapan aja kita bisa masuk. Iya dok, begini, kita tahu kan masa isolasi mandiri ini, khususnya di pandemi ini, bahwa kita harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh. Aduh, ribet banget kalau udah mulai malam begini ya. Oh, malam ya. Kurang makan Nih kayaknya. Benar-benar harus konsultasi dengan dokter Christian. Oke, dok, karena dengan menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi sangat diperlukan. Nah, kira-kira nih, kita tahu bahwa isolasi mandiri ini hal apa sih yang perlu dilakukan? Nah, mungkin kita bahas juga dalam pengertian isolasi mandiri selama masa pandemi ini. Kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan? Apa saja yang perlu kita benar-benar lakukan di rumah? Makannya seperti apa? Nah, saya kurang mengerti hal ini. Mungkin Sobat Unggul juga akan bertanya-tanya. Kira-kira boleh dijelaskan nggak dok dengan beberapa paparan materinya? Silakan. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini untuk isolasi mandiri. Nah, buat teman-teman, sobat-sobat unggul semua, mungkin yang sudah mengalami COVID, ada juga yang sedang isolasi mandiri. Informasi ini penting, jadi tidak semua memang pasien COVID itu harus isolasi mandiri, dan tidak semua pasien COVID itu harus dirawat ya. Jadi ada batasannya, kapan sih saya harus isolasi mandiri dan kapan sih saya harus dirawat. Nah, ada dua kriteria buat sobat unggul semua ketahui bahwa ada satu, misalnya pasien-pasien yang sudah dikonfirmasi positif, tapi nggak ada gejala apa-apa nih. Oh, nggak ada gejala apa-apa gitu ya? Aman-aman aja, saya merasa sehat nih. Oh, saya ngapain harus ke rumah sakit? Ke mall, gitu saya ya? jalan-jalan wisata juga ngerasa, tapi kenapa jadi positif ya? Ya, positif nah, apa dulu? Begitu positif, nah itu baru indikasi untuk isolasi mandiri. Ya. Yang kedua, pasien-pasien yang memang gejalanya ringan. Nah, gejalanya ringan tuh seperti apa sih? Oh, cuman demam aja, batuk aja sekali-kali, lemes. Nah, positif juga, tapi nggak ada yang berat-berat, misalnya nafasnya tuh nggak sesek, dan juga saturasinya itu masih di atas 95% ya. Kalau masih di atas 95% tanpa oksigen masih aman. Nah, itu indikasi pasien-pasien atau sobat-sobat unggul yang harus isolasi mandiri. Jadi nggak semua harus isolasi mandiri, tapi tidak semua juga harus dirawat. Nah, justru pasien-pasien yang gejala sedang dan gejala berat itu yang harus dirawat. Dan kami Rumah Sakit Unggul Kasih Medika menyediakannya perawatan. Oke, mantap, betul, keren banget ya. Terus apalagi dok yang kira-kira kita harus yang dibutuhkan selain hanya untuk melihat gizinya, tetapi asupan-asupannya. Nah, banyak juga sih yang kita perlu ketahui. Mungkin Sobat Unggul juga mengerti ya, karena asupan itu perlu ada nutrisi yang cukup, ada hidrasi yang baik, sehingga kita katanya mengkonsumsi makanan segar dan juga air putih secara teratur itu cukup membantu. Tetapi apakah tubuh juga perlu vitamin-vitamin yang lain gitu dok? Nah, vitamin apa sih yang penting sebenarnya? Nah, di masa isolasi mandiri itu memang masa-masa yang nggak bisa kemana-mana ya, jadinya tuh godaannya banyak. Bisa sih dok kemana-mana, ke dapur. Ya, ke dapur, balik lagi, kamar mandi balik lagi ya. Jadi, aduh godaannya banyak, ada cemilan, ya kadang tuh orang
suka hilap gitu ya. Iya. Apa karena ini pasien-pasien yang di isolasi mandiri tadi ya, yang gejalanya itu ringan dan tanpa gejala, jadi masih berasa tuh makanan. Masih berasa ya? Jadi dia masih tetap makan. Akhirnya apa? Selesai isolasi mandiri, naik 5 kilo. Oh iya. Ya, makanya kita perlu banget ngatur pola makannya. Pola makan yang sehat dan pola makan yang bisa mendukung kesehatannya. Seperti misalnya vitamin perlu nggak misalnya? Ya sesuai rekomendasi sebenarnya masih perlu ya. Vitamin yang direkomendasikannya vitamin C, vitamin D. Lalu makanan perlu nggak? Ya jelas perlu makanan-makanan yang sehat. Ya kadang kita suka lupa makannya kalau kita lagi stres kayak gitu ya. Kadang nggak bisa kemana-mana karena kita makannya tuh seenaknya dan buah sayur lupa. Sama saya juga. Nah justru padahal yang paling penting kalau saat isolasi mandiri selain kita mencukupi kebutuhan harian kita, ya makan nasi, tetap ya nasi. Lauk hewani, ada lauk nabati, jangan lupa nih sayur sama buahnya. Nah, sayur ya sama buah ya. Iya, sayur dan buah. Jangan mentang-mentang aku udah minum suplemen, cukup nih. Oke. Nah, nggak cukup karena apa? Di buah dan sayur itu tidak hanya ada vitamin dan mineral saja, tapi di dalamnya ada serat contohnya. Ya, iya, serat itu kalau kita makan bagus untuk fungsi usus kita, pencernaan kita, tapi jangan lupa bagus juga untuk fungsi imun. Oh iya, betul. Sistem imun kita karena kita lagi isolasi mandiri kita butuh butuh tenaga, butuh perlawanan dari sistem imun kita untuk melawan virus itu. Ya, salah satunya ya dengan makan sayur buah itu seratnya masuk ke usus. Nah, si usus itu ternyata penelitiannya punya koneksi, bukan punya koneksi aja, bukan hanya koneksinya di dalam usus sendiri, tapi dia koneksi bisa ke otak. Dan juga bisa koneksi ke sistem imun kita. Oke. Dan jangan lupa satu lagi. Apa tuh dok? Air. Iya, air putih ya. Cairan 6-8 gelas sehari. Kenapa? Kadang kalau yang gejala ringan kan suka demam ya. Nah kalau demam-demam gitu otomatis cairannya banyak nguap pasti. Nah makanya harus dipenuhi. Yang kedua, kalau cairannya kita kurang, maka sistem imun tubuh kita juga kurang bekerja dengan baik. Oke, terganggu ya. Gitu, terganggu. Fungsinya yang harusnya dia makan si virusnya jadi nggak bisa untuk bekerja untuk mempercepat kedatangan si sistem imunnya ke tempat yang lagi radang itu juga jadi sulit kalau cairannya terganggu ya. Jadi harus benar-benar seimbang, harus benar-benar ada cairannya cukup, nabati, hewani, karbohidrat, buah dan sayurnya cukup, begitu. Kalau saya sih kalau misalnya lagi banyak makan, saya suka terasa serat dok. Serat mata. Jadi saya perlu makan. Jadi kalau banyak makan saya suka serat jadi harus minum dok. Benar, tapi minuman itu cukup membantu juga selain dari tadi proses metabolisme, tapi juga bisa membuat saya tenang. Iya. Minum gini boleh nggak nih? Minum gini boleh nggak? Jangan nanti ini branding. Sebenarnya minum cairannya cukup aja. Yang berelektrolit lebih baik ya, karena kita juga tetap butuh yang berelektrolit ya. Sebenarnya sih kalau misalnya masalah-masalah yang selama isolasi mandiri penting minuman terusnya tuh apakah yang berwarna gitu, itu masih boleh nggak dok? Nah, khusus yang manis hati-hati. Oh ya. Yang manis ya? Kenapa? Karena gula yang terlalu tinggi, garam yang terlalu tinggi itu justru menghambat pergerakan atau perlawanan sistem imun kita terhadap virus. Ya, karena secara otomatis kalau kita lagi stres, kalau kita apalagi lagi ada radang, inflamasi tadi, maka gulanya akan naik sendiri. Udah gulanya kita naik, kita tambahin gula dari luar, ya. Tambah naik itu sistem imunnya tambah berat untuk melawan virusnya. Ya, makanya jangan terlalu banyak. Ya, rekomendasinya gula itu sekitar 4 sendok makan sehari. Banyak sebenarnya 4 sendok, tapi seharian gitu ya. Jadi kalau misalnya masalahnya gini, kalau kita minum yang berwarna-berwarna itu, soda-soda itu satu kaleng sendiri itu bisa 1,5 sampai 2 sendok makan. Oh, yang ya berwarna-berwarna itu ya. Iya, masalahnya di itunya ya. Kalau ini sih elektrolit ya, gulanya terlalu banyak. Biasakanlah baca label gizi. Baca labelnya ya? Iya, biasa baca label gizi itu ada gula 16 gram misalnya. Oh ya, kalau 4 sendok makan tuh sekitar 60 gram ya. Jadi asal kita tidak lebih dari itu sih oke. Masalah.
Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah isolasi mandiri dan makannya junk food, Dok? Gitu. Iya. Bagus nggak sih, Dok? Nah, itu sekali lagi balik lagi ya. Tadi yang harus dibatasi apa? Gula, garam, minyak. Ya. Di dalam junk food itu kalau kita makan makanan ayam goreng tertentu gitu ya, burger seperti itu. Nah, itu tuh. Burger itu isinya apa? Tepung. Tepung itu kalau nyampe tubuh jadi apa? Jadi gula. Ya, jadi sama aja itu kurang bagus buat tubuh kita. Kalau misalnya ayam tadi ya, ayam goreng tepung tertentu gitu ya. Udah ada tepungnya, udah ada minyaknya gitu ya. Udah ada bumbu-bumbunya juga kan? Lengkap ya. ada garamnya itu kan. Bumbu itu kalau misalnya seperti bawang, jahe, kayak gitu sih nggak masalah ya. Tapi kalau udah ditambahin MSG ya, nah monosodium glutamat, sodiumnya itu, natriumnya itu yang justru kita harus membatasi. Kalau terlalu banyak ya lengkap itu. Kalau ayam goreng tuh isinya berarti ada minyaknya, tepungnya, garamnya, lengkap udah. Susah sistem imun buat kerja dengan bagus. Oh gitu ya. Gitu. Rekomendasinya sebenarnya ada gimana? G4, G1, L5 gitu ya. G4 tuh gula itu 4 sendok makan. Nah itu dia. Ya, kalau garam G1 itu garam 1 sendok teh. Dan L5 itu lemak atau minyak itu ya sekitar 5 sendok makan seharian loh, bukan sekali makan 5 ya. Dan yang suka orang nggak sadar tuh yang tersembunyi. Yang tersembunyi tadi ya, misalnya garam tadi ya, natrium ya. Natrium itu ternyata banyak loh di kecap. Oh, di kecap? Rasanya manis kan? Tapi kandungan garamnya lumayan banyak, sekitar 1 gram. Ya. Kecap itu 1 gram, padahal kita cuman bolehnya 5 gram. Udah kepotong tuh 20% dari kecap ya. Saus tomat ya. Lalu makanan-makanan yang mengandung yang olahan jadi. Sosis misalnya. Ya, keju. Betul. Biskuit. Tinggal goreng-goreng itu kan. Nah, terus kornet ya, yang udah tinggal goreng itu garamnya tinggi banget ya. Jadi penting juga sih kalau kita terbiasa baca label. Baca juga, dulu labelnya, lihat kandungannya gitu ya. Juga yang tadi saya sebut gula tersembunyi. Rasanya nggak manis tapi gulanya tinggi. Ya tadi ya roti misalnya, roti kan lebih tinggi. Kalau yang jelas-jelas manis misalnya es krim, martabak, donat ya itu mah jelas ya pasti tinggi banget tuh. 1 martabak itu bisa 12 gram ya, setara bisa habis itu 1 potong potong segini udah habis jatah sehari. Jatah gula sehari udah habis segini. Waduh. Tuh ya. Kan kita nggak mungkin makan sehari cuman makan 1 martabak gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus hati-hatinya di situ. Selama kondisi WFH ataupun kondisi kantor yang memang kadang-kadang ada yang kerjanya dari rumah, pasti gaya hidupnya pertama lagi kerja pasti minum kopi kah, makan makanan kah, cemilan kah, kenapa? Biar nggak ngantuk katanya. Tetapi justru paling bahaya ya Dok. Iya betul. Apalagi kalau kopi plus creamernya lagi. Nah itu dia tuh. Itu creamer itu bukan hanya lemaknya doang, tapi dia ada lemak trans. Apa tuh Dok? Lemak trans itu lemak yang berubah ya dari lemak yang tidak, sebenarnya dia lemak tidak jenuh, dipanaskan, diproses supaya jadi lebih enak. Kalau dibuat di kuah itu jadi lebih empuk. Tapi dia meningkatkan resiko kanker. Iya. Sekarang minum kopinya mungkin sekitar 20 tahun lagi kena kanker inilah, kena kanker itu, kita nggak mau ya. Gitu. Kalau minum kopi hitam aja lah. Kopi hitam aja ya? Kalau suka. Saya suka sih, saya suka tanpa gula, tapi pakai butter. Sama aja ya. Ini kalau sedikit promosi ya, kalau misalnya orang tuh ada yang bagus nggak sih saya minum kopi ya. Ada yang orang jadi minum kopi malah deg-degan, jantungan, darah tinggi naik gitu ya. Tapi ada yang jadi segar, jadi malah enak gitu rasanya. Nah itu sebenarnya pengaruh ke genetik. Gitu? Genetik. Kalau mau periksa kita rumah sakit UKM juga dari instalasi dari gizi ya, dari gizi klinik juga sudah bekerja sama untuk pemeriksaan genetik ini. Tuh. Jadi kita bisa tahu nih kita beresiko nggak diminum kopi gitu ya. Macam-macam panelnya. Ada kopi, ada vitamin C, ada macam-macam gitu. Mau konsultasi Sobat Unggul? Ayo datang ke rumah sakit UKS Medika. Ketemu dengan Dokter Christian nih. Ya. Dietnya juga bisa khusus kalau diperiksa itu. Ini ada orang kan yang
kayak Payo gini ya, mau malu saya. mau program gitu ya. Iya ada dong. yang dikit-dikitin nih makan tepung-tepungnya, karbo-karbonya dikurangi. Ada yang lemaknya dikurang-kurangin gitu ya. Tapi yang cocok itu yang mana itu? Nah itu dari genetik bisa kelihatan. Oh saya itu lebih cocoknya diet rendah karbo. Ada yang saya lebih cocoknya diet rendah lemak. Oke. Nah, ada yang lebih cocoknya diet tinggi protein. Taunya dari mana? Dari genetik. Genetik ya. Bakal lebih cepat dan bakal lebih sehat. Ya kira-kira dok, yang memang harus kita perlukan makanan seperti apa sih dok yang memang harus wajib selama isolasi mandiri? Pagi itu apa aja sih? Misalnya grondolannya apa nih? Tahu kah, tempe kah, atau nanti siang apakah? Nah itu yang alangkah lebih baiknya seperti apa dok? Ya, prinsipnya tadi apa yang kita butuhkan adalah gizi seimbang. Ya, walaupun kita dalam kondisi isolasi mandiri. Nah, gizi seimbang tadi harus lengkap, beragam, isi piringnya warna-warni. itu ya? Ya betul, isi piringku lengkap, beragam, warna-warni. Oke. Ya, jadi cuma sewarna gitu ya, bosan juga satu warna. Wah, ya. chat dong kayak gitu warna-warni. Iya. Jadi harus ada tadi sumber energinya, ya, sumber energi instan. Jadi sumbernya karbohidrat. Jadi jangan lagi isolasi mandiri justru diet-dietan rendah karbo ya, jangan ya. Oke. Jadi tetap harus ada sumber karbohidrat sekitar 3 sampai 8 porsi. Lalu ada sumber yang kedua tertinggi kalau di tumpeng itu ya, piramida gizi seimbang. Yang kedua itu buah sayur. Oke. Ya, buah sayur. Yang ketiga baru lauk hewani dan nabati. Ya. Yang keempat yang tadi tuh yang GGL itu ya, betul. gula garam lemak. Jadi itu yang paling sedikit. Kayak gitu. Jadi setiap minum, dan yang paling banyak, lebih banyak bahkan dari sumber karbohidrat adalah air. Sebenarnya diet apa sih yang bisa mencegah COVID sih dok sebenarnya? Gitu ya? Oke. Yang bisa mencegah COVID itu dari tadi ya ngomong harus pakai ini, pakai itu sampai bermunculan hoax ini ya. Betul. Makan ini, makan itu. Nah, penelitiannya sendiri itu belum jelas pertama ya. Kita harus lihat. Itu meneliti sendiri kayaknya. Iya. Kadang tuh berdasarkan pengalaman orang aja. Iya. Jadi saya pakai minyak kayu putih, bagus, dihirup terus ya. Mungkin buat orang itu bagus ya. Nggak semua orang bagus itu ya. Lubang hidungnya kayak lubang kayu putih. Terus ada yang nyoba, saya makan ini, makan herbal ini, makan herbal itu. Ya itu. Kembali lagi, belum ada penelitian yang valid. Ya, belum ada penelitian yang jelas. Kalau penelitian itu kan harus berbagai macam orang, berbagai macam ras, jumlah sampelnya juga harus berapa ya, baru bisa diakui dan harus masuk jurnal. Jadi kita diet apa sih yang bisa mencegah COVID? Baik lagi, diet tadi gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya, ke situ ya dok ya. Gizi seimbang itu bukan hanya saat kita lagi sakit. Tapi gizi seimbang itu dengan kita melakukan itu ya, harusnya protein kita tercukupi. Ya, protein yang merupakan sumber bahan baku untuk sistem imunnya sudah tercukupi. Ya, lalu apa? Karbohidrat sumber energi supaya si sistem imun tuh bisa bergerak, bisa punya energi untuk memakan si virusnya, itu butuh karbohidrat. Lemak butuh nggak? Ya butuh. Lemak itu untuk pembentukan dinding-dinding sel itu pakai lemak. Pakai lemak ya. Ya, tapi tadi proporsinya harus benar ya. Jadi karbo dulu, di atasnya adalah buah sayur, yang di atasnya lagi baru protein hewani, baru lemak paling atas, paling sedikit. Ya, jadi diet apa yang perlu bisa mencegah? Diet gizi seimbang. Ya. Lalu kalau misalnya ada nanya vitamin D gimana dok, misalnya ya, jemur gimana dok? Ya tuh jemur pakaian sama pakaian ngegosong gitu. Itu bisa nggak sih dok? Prinsipnya gini, kalau suplemen misalnya ya vitamin D kayak gitu bisa mencegah, rekomendasinya sebenarnya bisa ya, vitamin C, vitamin D, vitamin B. Ya, lalu ada beberapa yang memberikan kurkuma, ya, kurkuma untuk meningkatkan nafsu makan. Itu bisa, tapi kalau kita tubuhnya sehat, ya, untuk mencegah kan ini kita dalam kondisi sehat nih, kalau beda sama yang isolasi mandiri ya. Kalau kita untuk mencegah kondisi tubuh kita sehat, sebenarnya nggak butuh banyak-banyak amat. Vitamin C itu. Vitamin C ada yang ngomong 1 gram, 1 gram per hari. Masalahnya
kapasitas usus kita tuh cuma sekitar 300 sampai 500 mg. Oke. Ya, jadi 700 mg-nya lagi kemana? Kemana itu? Kebuang? Ya, kebuang gitu ya. Jadi kalau maupun 1 gram itu boleh dianjurkan waktu isolasi mandiri. Nah, kalau isolasi mandiri kan vitamin C 500 mg per 6 sampai 8 jam. Jadi harus dibikin 6 sampai 8 jam. Atau pakai vitamin C yang slow release. Yang lepasnya lepas lambat. Nah, cari vitamin C yang seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau buat orang sehat, orang buat pencegahan doang, dari buah sayur aja udah cukup. Kita makan jeruk 2 biji udah cukup. Cukup ya? Gitu cukup buat sehari. Ya, kecuali kita isolasi mandiri. Tadi kalau isolasi mandiri tadi harus boleh. Lebih banyak ya? Iya. Oke, berarti buah aja udah cukup ya? Jeruk oke. Namanya di suplemen tambahan. Tambahan ya? Kalau kita merasa diri kita, aduh buah sayur saya kurang nih, oke lah boleh. Ya, tambahan dari luar vitamin. Tapi kalau merasa buah sayurnya cukup ya buat apa ditambah? Iya benar ya. Gitu. Kok kayak gitu. Vitamin D juga sama. Sama ya. Ya. Oke dok. Kita juga pengen tahu nih, apakah madu juga dapat mencegah COVID nggak dok? Karena kan sekarang lagi musimnya madu dengan jeruk tuh. Terus kadang-kadang ada yang digado ya, kalau nggak salah ya, madu digadoin tuh sampai sehari 2 sendok atau siang pagi 2 sendok, kan ada yang seperti itu. Nah, apakah seperti juga dapat mencegah dok? Ini dulu waktu saya jadi dokter puskesmas ya, ini salah satu andalan saya, madu dan jeruk. Karena kan anak-anak kecil tuh agak susah buat obat batuknya. Iya betul. Ya, jadi biasanya madu sama jeruk lumayan ampuh. Nah, yang jadi salah di sini ya, adalah si madunya itu jadi seperti superfood. Ya, itu jadi salah. Sebagai andalan utama ya. Andalan utama, segala-gala semua pakai madu, ini pakai madu, ini pakai madu. Akhirnya madunya kebanyakan. Karena kandungan di dalam madu itu sepertinya seperti gula. Iya kan manis ya dok ya? Iya, isinya ya gula sebenarnya dengan beberapa flavonoid. Flavonoid itu zat aktif dan juga beberapa vitamin mineral yang sangat sedikit. Ya, jadi kalau misalnya 1 sendok ya oke lah. Rekomendasinya sekitar 1 sendok makan. Oke. Tapi kalau sampai setiap ini pakai madu, setiap itu pakai madu, sama aja terlalu banyak. Gitu. Itu bahaya juga ke depannya ya. Bahaya juga. Nanti gulanya naik. Nah, apakah nih ada juga orang-orang berkata bahwa kita melalui makanan bisa menularkan COVID gitu dok? Nah, ya kalau memang udah dimakan terus dilepehin dimakan lagi. Ini kejadian ya sama orang-orang yang parno. Ya, bener. Jadi sedikit-sedikit beli bahkan panasin. Kadang panasin sampai mendidih. Ini sampai yang dimakan yang mananya. Udah dipanasin. Ya. Ya waspada perlu tapi tidak sampai seperti itu. Kita balik lagi ke rekomendasi dari WHO. Ya, rekomendasi dari WHO bahwa virus COVID ini tidak menular melalui makanan. Ya, jadi virus COVID ini menular melalui droplet ya. Jadi tapi ada juga tuh yang misalnya ketularan. Ketularannya bukan dari makanannya. Mungkin waktu kita ngambil dari tukang antarnya gitu ya, kita nggak cuci tangan, ngelap hidung, ngelap mata. Makanya yang dianjurkan adalah cuci tangan sesering mungkin. Betul. Sering mungkin. Bukan dari makanannya. Gitu. Ya tadi kalau makanan berarti kalau dia terpapar ya udah makan, dilepehin dimakan lagi, kasih ke orang, ya iyalah kena. Emang ada yang mau ya? Oke, selama isolasi mandiri rasa lidah tidak enak seperti itu, ada yang seperti itu dok ya. Terus sehingga saya mempergunakan micin setiap hari agar lebih enak, lebih banyak dari biasanya. Apakah tersebut baik atau tidak dok? Iya. Ada yang generasi micin gitu ya. Gimana sih? Ya, gini. Memang salah satu manifestasi klinis atau gejala klinis dari COVID itu menyerang saraf ya. Jadi menyerang sistem pengecapan dan pembauan. Ya. Itu sekitar penelitiannya nih sudah sampai penelitian tertinggi meta analisis itu sekitar 40%-an. 38 sampai 42% yang saya baca ya. Itu gak ganggu, memang gak ganggu rasa lidah lidahnya. Nah,
rekomendasi nggak sih pakai micin? Nah, tergantung kita situasinya di mana. Ada lagi di gejala berat, sedang berat, atau memang lagi kita gejalanya ringan. Ya, ringan tahu di rumah tanpa gejala gitu ya. Udah pasti ya gejala ringan, gejalanya nggak bisa ngecap aja. Betul. Nah, kalau nggak bisa ngecap doang ya rekomendasi saya tidak. Kenapa? Sebisa mungkin kita pakai selain micin, karena tadi natrium terlalu banyak nanti malah ngaruh ke tensinya tinggi ya, malah jadi ada komorbid dan sebagainya, malah masuk rumah sakit gitu ya gara-gara yang seperti itu. Jadi kalau kita situasinya di rumah, pakailah bawang-bawangan, pakailah sedikit spice, boleh misalnya untuk bisa menciptakan satu rasa lah ya. Supaya kita nafsu gitu ya. Atau memang kalau misalnya lagi di rumah boleh pakai susu misalnya ya. Susu supaya asupan gizinya tetap ada. Daripada kita menambahkan micin terlalu banyak. Ya, tetap rekomendasi micinnya sebenarnya sama micin tuh kan monosodium glutamat ya. Sodiumnya, natriumnya itu ya sekitar 1 sendok teh harian tuh udah sama garam. Ya, harusnya rekomendasinya segitu. Nah, tapi beda situasi kalau kita sedang gejala berat atau lagi di rumah sakit. Ya, kayak pasien-pasien saya di dalam perawatan. Itu memang gak mau makan sama sekali dan kondisinya biasanya sudah malnutrisi atau beresiko malnutrisi, kurang gizi. Ya kan? Nah, kayak gitu saya hanya menawarkan udah masuk makan pun sudah bagus sekali. Kadang perlu ditambahin garam, kadang perlu ditambahin sedikit micin, karena kalau di kita di rumah sakit kan dikontrol ya, ada naik tensi kita turunin pakai obat, ada masalah. Jadi tergantung situasi. Itu kalau buat sobat unggul yang di rumah, ya jangan banyak-banyak. Saya ibu rumah tangga yang sedang menyusui, saat ini saya sedang isolasi mandiri. Apakah kondisi saya yang makan serba terbatas karena lidah tidak enak akan berpengaruh pada kadar gizi ASI? Iya, itu mah sudah pasti. Pasti ya? Karena ASI itu kan sumber energinya pembentukannya dari dalam tubuh kita sendiri. Jangankan lagi isolasi mandiri yang biasa aja, misalnya nggak isolasi mandiri, tapi kalau makannya kurang, pasti ASI-nya kurang berkualitas. Ya, jadi tetap orang lagi menyusui itu bukannya kita mengurangi makan, malah harus nambah makan. Gitu. Nambah makan sebanyak berapa coba? Berapa? 500 kalori atau sekitar 1 kali makan besar. Jadi kalau kita makan 3 kali makan besar, menyusui itu harusnya 4 kali makan besar. Buat ASI-nya berkualitas. Jadi jangan ngikutin rasa lidah yang memang sedang gak enak, tapi tetap harus makan terus ya. Kasihan amat ngakalin ya. Kalau misalnya dia nggak nafsu makan, ya tadi beli susu. Ya, kalau susu, anggaplah susu itu obat lah. Ya, ini saya mau ngasih makan buat anak saya gitu yang terbaik, tapi nggak enak nih lidah, kan susu tinggal gelok gitu. Ya, tapi terpenuhi. Cukup 1 gelas susu sekitar 250 cc. Pilihlah susu bubuk merek apapun. Ya. Ya cukup 1 kali tambahan. Kalau misalnya bisa 2 kali juga nggak masalah. 1 sampai 2 gelas lah. Misalnya pagi dan malam supaya ASI-nya berkualitas. Begitu. Jadi sobat unggul yang saat ini sedang menyusui nih, jangan lupa tetap makan saja atau tadi dengan konsumsi susu ya untuk memenuhi semua vitamin juga. Kalau misalnya nggak bisa minum susu, kadang gitu ya. Aduh, nggak bisa minum susu dok, tiap minum susu diare gitu ya. Betul, orang muntah tuh ya. Ada muntah, gimana dok? Kok susu lagi gitu ya. Dokter gizi emang jualan susu. Minum susu buat susu. Bisa diganti misalnya kacang hijau. Ya. Atau misalnya suka bar-bar makanan itu, bisa 2-3 biji dimakan gitu ya kalau suka. Atau susu kedelai mungkin ya. Boleh ya. Susu kedelai boleh. Jadi banyak cara lah untuk kita memenuhi kebutuhan gizi kita sesuai dengan kondisi kita. Yang ketiga nih, saya memiliki trigliserida tinggi. Selama isolasi mandiri, makan apa yang cocok buat saya? Iya. Nah, terima kasih. Trigliserid itu apa coba, Pak Yo, tahu nggak? Apa ya itu ya? Ayo, sobat gua apa? Nggak nguji. Ya. Ya, trigliserid itu salah satu parameter lemak ya. Jadi betul. Biasanya pusing ya, sakit kepala ya.
Ya, jadi kalau kita periksa lemak itu kan diperiksa kolesterolnya salah satu kolesterol total, terus LDL, HDL, lalu trigliserid. Nah, trigliserid itu dalamnya si lipoprotein, dalamnya si di LDL atau HDL itu ya. Nah, sumbernya dari mana sih? Kenapa bisa tinggi? Pertanyaannya. Kenapa bisa tinggi? Karena kebanyakan makan. Bisa. Nah, apa sumber trigliserid dari makanan? Nah, sumbernya itu dari tepung. Oh, ya. Paling banyak tepung ya. Yang kedua dari gula-gulaan. Yang ketiga memang dari lemak sendiri. Ya, jadi yang dibatasi apa? Yang dibatasi yang kadang orang nggak sadar itu, oh trigliserid naik, ini kan parameternya lemak, oh berarti hindari lemak-lemak, nggak cukup. Oh, ada faktor lain ya? Faktor lain yaitu tepung tadi yang kita nggak sadar. Oh berarti saya harus ngurangin semua yang berbahan dasar tepung ya. Betul. Bukan sama sekali nggak boleh ya. Tetap ada takarannya. Takaran anjurannya. Dan itu harus dinilai masing-masing personal, ya. Karena gizi itu sekarang udah masuk era personalized nutrition atau gizi individual. Saya dan Payo beda, boleh makan nasinya beda. Ya. Dokter Chris kurus, saya gede, beda banget. Jadi termasuk buat ini tepung-tepungan saya jangan sama sekali. Ya, misalnya saya ngomong nggak boleh makan roti, nggak boleh makan yang berbasis tepung semua ya, misalnya martabak atau kue, biskuit gitu ya, crackers, nggak boleh sama sekali dipantang, nggak mau sama kayak itu. Nah itu juga salah. Tetap boleh, tapi takarannya misalnya kalau saya cuman sekitar 1 slice ya. Kalau Payo ya 1 slice juga untuk kalau program diet ya. Kalau programnya diet ya 1 slice juga ya. Kalau misalnya yang kurus ya bisa aja 2 slice dibolehinnya gitu ya. Jadi dibatasi aja. Jangan terlalu banyak yang semua berbasis tepung dan berbasis gula. Ya, dan tadi yang minuman berwarna kayak gitu ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Bawa mohon rekomendasi dong makanan dan buah-buahan bagi saya yang isolasi mandiri, penderita kolesterol dan hipertensi. Makanan dan buah-buahan. Ini udah niatnya baik ya, mau makan buah ya. Ya, bagus lah. Tapi nggak semua buah itu bagus. Ya. Masalahnya itu ya. Jadi kayak durian itu buah tapi nggak bagus. Gak bagus ya. Sebenarnya ciri-ciri buah yang yang nggak naikin gula kita itu berair banyak. Oh, berair banyak. Ya, airnya banyak ya. Yang kedua tidak terlalu manis rasanya. Tidak terlalu manis. Ya. Yang ketiga tidak terlalu matang. Terlalu matang ya. Jadi kalau contoh durian ya, tadi durian itu kan airnya banyak nggak? Kagak, karet ya. Terus pisang airnya banyak nggak? Enggak. Terus dia juga suka kadang tuh banyak hitam coklatnya itu ya. Itu makin matang makin tinggi gulanya. Itu juga jangan terlalu banyak. Rekomendasi yang paling bagus apa? Contoh apel ya. Ya. Pir, melon, ya, itu lah. Semangka boleh, semangka airnya banyak ya. Tapi juga jangan pilih yang terlalu manis ya. Kalau melon, semangka gitu jangan lupa makan yang bagian bawahnya walaupun rada nggak enak sih. Gitu. Ya kan, tapi itu seratnya tinggi di situ. Tinggi. Gitu. Makan bawahnya aja saya mah. Bener, yakin suka. Emang gak enak. Tapi ada juga dong yang sangat bisa menghasilkan air. Kalau zaman dulu saya waktu di SD namanya air lahang. Itu buah-buahan bukan deh? Air apa? Air lahang. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Pada zamannya nih. Yang dari bambu ada air tuangan gitu dong. Beda zaman Pak. Ketahuan ya. Ketahuannya umur saya sekian. Kita di Rumah Sakit Unggusan Medika ini ada saya dan Dr. Sheila di tim di gizi klinik ya, dokter spesialis gizi klinik. Kita ada berdua. Dan kita sudah menyediakannya lengkap tadi. Yang seperti saya ngomong, kita bukan hanya ada dokternya, kita ada tim lagi ya sama penyakit dalam juga. Kalau memang periksa lab ada juga labnya. Jadi kalau ke sini udah one stop service. Lalu kita punya alat pemeriksaan komposisi tubuh. Nah, ini dia nih. Ya. Coba yuk. Jadi kita nih yang seperti Payo ini belum tentu tidak sehat. Saya sangat sehat. Belum tentu tidak sehat ya. Besar. Kalau dibedah mungkin lemaknya sedikit, ototnya yang banyak ya.
Atau mungkin kebanyakan air bisa juga ya. Bisa jadi. Atau memang lemaknya aja yang banyak bisa jadi ya. Nah itu kita bisa tahu dengan pemeriksaan komposisi tubuh itu. Ya, jadi kita kalau terutama saya, dokter gizi dan dokter Sheila nanti pasti akan menilai dari komposisi tubuhnya dan kita targetnya bukan hanya berat badan. Orang yang berat badannya besar belum tentu komposisi tubuhnya itu tidak sehat. Betul. Tapi orang yang berat badannya kecil belum tentu juga komposisi tubuhnya sehat. Jadi kita lihat dari situ, kita target terapinya jadi persen lemaknya kita kurangi, persen ototnya kita tambah. Gitu. Dan kita akan atur modifikasi juga dengan olahraganya karena saya dan Dokter Sheila sudah ahli faal olahraga. Betul. Lalu kami juga sudah tersertifikasi untuk nutrigenomik ya, yang memeriksakan genetik yang tadi. Jadi kita udah lengkap one stop service. Lalu kita kerjasama sama dokter-dokter lain. Ya. Bahwa Rumah Sakit Unggul Kasih akan terus berinovasi khususnya dalam nanti untuk konsultasi gizi ya. Kita punya alat yang cukup bagus dan juga dokter itu cukup luar biasa. Dan tentunya Sobat Unggul yang penting satu, yuk sama-sama selama isolasi mandiri jaga kondisi kesehatan dengan baik. Makan yang baik ya dok ya. Iya betul. Mungkin kata-kata terakhir lagi dok. Iya. Jaga kesehatan tubuh kita selama kita masih diberi tubuh yang sehat ya. Karena tubuh sehat ini titipan daripada Tuhan ya, bukan punya milik kita sendiri. Dan kita juga mau menyayangi orang-orang sekitar kita ya. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan kita sendiri, siapa lagi yang bisa jaga kesehatan tubuh kita? Salah satunya dengan cara menjaga makanan kita dengan baik ya. Tadi dengan gizi seimbang, dengan suplementasi yang tepat ya. Saat isolasi mandiri dan datang ke rumah sakit kalau memang saat dibutuhkan. Seperti. Dan juga Bapak Ibu dan Sobat Unggul, bila perlu untuk penjelasan lebih lanjut nanti datang saja ke Rumah Sakit Unggul Medika, ketemu dengan Dr. Chris dan juga Dr. Sheila ya. Nanti Dr. Sheila siapa? Nanti kita akan tampilkan di episode selanjutnya ya. Kita akan bersama-sama ngobrol dengan Dr. Sheila. Terima kasih Dr. Christian yang luar biasa menjelaskan semua paparan tentang gizi. Dan paling penting satu hal, bahwa jangan lupa Unggul Podcast kita akan terus banyak memberikan tips and trik tentang kesehatan, tentunya tidak hanya dengan sesuatu hal yang simpel, tetapi juga kita akan bahas sesuatu yang lain, kadang-kadang bisa di luar dari tentang kesehatan, tetapi berhubungan kesehatan tentunya. Dan juga banyak juga dalam saat ini pandemi COVID-19. Nah di luar itu nanti akan berlanjut dengan mungkin dari gigi ya, mungkin dengan kesehatan lainnya, jantung mungkin akan bahaskan kepada Sobat Unggul semua. Thank you dan juga Sobat Unggul tetap terus pantengin Unggul Podcast dan jangan lupa follow Instagram, Facebook serta media sosial kita dan berikan juga kritik saran juga kepada kami agar kami bisa memberikan informasi yang lebih bagus, lebih enak dan bakal lebih enjoy karena tidak perlu serius tetapi kita tetap memberikan manfaat yang baik untuk Sobat Unggul. Tetap bersemangat dan berikan pengetahuan seputar kesehatan kepada Sobat Unggul semua. Dan saya Yoktau serta narasumber kami Christian. Kami undur diri, salam sehat. Unggul Podcast, Sobat Unggul, Sobat Sehat kita semua. God bless you. God bless you.